Pada suatu hari, di sebuah pagi yang dingin, 6 sekawan, Raka, Dira, Vina, Bayu, Fani, dan Ardi, memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu. Gunung itu terkenal indah, tapi ada cerita-cerita menyeramkan yang menyertainya. Namun, mereka tidak mempedulikan mitos-mitos yang beredar itu. Terlalu bersemangat untuk menikmati pemandangan dari puncak gunung tersebut. Saat sedang mendaki, mereka bertemu seorang pemuda berjaket abu-abu. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Gino, seorang pendaki solo. Pada saat itu, Gino ramah dan tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh dari Gino. Dia menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka agar perjalanan lebih menyenangkan. Tanpa ragu, keenam sahabat itu langsung mengiyakan keinginan Gino untuk bergabung dengan mereka. Sepanjang perjalanan, Gino menunjukkan jalur-jalur yang lebih mudah dan bahkan membantu mereka mendirikan tenda. Ketika malam tiba, mereka semua duduk melingkar, bercerita sambil menikmati udara dingin dan api unggun. Gino hanya sesekali berbicara, sering terlihat termenung sambil memandang ke arah yang gelap. "Oh iya, kenapa kamu mendaki sendirian, Gin?" tanya Vina. "Gak apa-apa, suka aja. Di sini rasanya tenang. Kadang aku merasa gak ingin pulang," jawab Gino sambil tersenyum samar. Keesokan harinya, mereka berhasil mencapai puncak. Rasa lelah seolah hilang saat mereka menikmati matahari terbit. Setelah puas, mereka bersiap untuk turun. Anehnya, saat turun, Gino terlihat semakin pendiam. Langkahnya pun terasa lambat, seperti menahan sesuatu. Di sebuah jalur sempit, di tengah tebing curam, di satu sisi, tiba-tiba Gino berhenti. Ia berbalik menghadap mereka. Wajahnya menjadi pucat dan mata yang tadinya tampak ramah kini terlihat kosong. "Kalian tahu nggak? Di sini semuanya berakhir untukku," ungkapnya dengan suara pelan. Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya apa, Gin?" tanyanya bingung. Tanpa menjawab, Gino menunjukkan ke arah tebing. Tiba-tiba, tubuhnya berubah. Wajahnya penuh luka, tangan dan kakinya bengkok tak wajar, dan pakaiannya robek, penuh darah. Keenam kawan tersebut membeku di tempat dengan suara bergetar. Gino melanjutkan, "3 tahun lalu aku terjatuh di sini. Aku mati, dan tubuhku baru ditemukan sebulan kemudian." Mendadak, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Suara angin berhembus terdengar seperti bisikan. Gino kemudian memperlihatkan bagaimana ia terpeleset. Tubuhnya melayang, menghantam bebatuan tajam di dasar jurang. Suara tulangnya patah bergema di telinga mereka, seolah nyata. Fani menjerit, Vina jatuh tertunduk. Sementara Bayu dan Ardi mencoba menarik teman-temannya menjauh dari tebing tersebut. "Kita harus pergi sekarang," teriak Raka, suaranya gemetar. Namun, Gino tidak membiarkan mereka begitu saja. Dia berdiri di jalur sempit itu, tubuhnya yang hancur perlahan mendekat. "Aku cuma ingin teman. Kalian yang pertama ngobrol sama aku setelah sekian lama," katanya. Suaranya seperti angin yang melolong. Tanpa pikir panjang, mereka berlari secepat mungkin, menuruni jalur, tak peduli pada rasa lelah atau bahkan bahaya tergelincir. Sesampainya di base camp, mereka terengap-engap dan tak berkata apa-apa, masih dilipuli rasa takut. Keesokan harinya, seorang petugas base camp menghampiri mereka. "Kalian kenapa? Wajahnya pucat semua," tanyanya khawatir. Raka masih terguncang menceritakan apa yang terjadi. Wajah petugas itu berubah serius. Kalau namanya Gino, itu memang pendaki yang ditemukan tewas 3 tahun yang lalu di jalur itu.
Kalian beruntung, dia cuma menunjukkan cerita tragisnya, bukan membawa kalian bersamanya, ucap kata petugas basecamp tersebut. Sejak saat itu, 6 sekawan tersebut dapat mengambil hikmah dan pelajari apa yang telah terjadi kepada mereka. Bahwasanya setiap gunung memiliki cerita misteri tersendiri, dan mereka kini percaya akan misteri itu.